dari Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sindikat pencurian motor dan pembobolan rumah dibekuk tim Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah. Sebanyak 15 perusahaan tambang ilegal di Sulawesi Tengah dihentikan operasionalnya. Warga Jalan Raja Moili dihebohkan dengan penemuan mayat di bantaran sungai. Sindikat pencurian kendaraan bermotor dan pembobolan rumah diringkus tim Reserse Mobil Jatandras di Treskrimum Polda Sulawesi Tengah. Sebanyak 4 pelaku yang juga residivis ditangkap setelah beraksi di 36 lokasi berbeda di Kota Palu dan Sigi. Keempat pelaku yang diringkus polisi tersebut masing-masing berinisial QA, DA, FM, dan AS. Pelaku QA ditangkap di Jalan Padan Jakaya, Kelurahan Pengau, sedangkan ketiga rekannya ditangkap di lokasi berbeda. Saat diinterogasi polisi, QA mengaku telah mencuri motor sebanyak 20 kali, sedangkan DA melakukan pembobolan rumah sebanyak 13 kali, FM melakukan pencurian sebanyak 3 kali, dan AS terlibat sebagai penadah. Sebagai korban bisa melakukan pengecekan atau meminta keterangan ke Polda Sulteng, khususnya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan membawa surat-surat yang ada, identitas kendaraan yang ada, bisa berkoordinasi dengan para anggota dan penyidik kami. Apabila merasa kehilangan, bisa dikonfirmasi lebih lanjut tanpa dipungut biaya. Pelaku mengincar kendaraan dan barang berharga di area masjid, rumah kos, hingga fasilitas umum. Barang hasil curian kemudian dijual ke jaringan penadah yang saat ini sedang diburu polisi. Keempat pelaku kini mendekam di tahanan Mapolda Sulawesi Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sedangkan 2 unit motor hasil curian ikut disita untuk dijadikan barang bukti. Polisi masih mencari puluhan motor dan barang elektronik hasil curian para tersangka. Para pelaku dijerat pasal 362 dan 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghentikan sementara aktivitas 15 perusahaan tambang di Sulawesi Tengah. Keputusan ini terkait kewajiban reklamasi dan pasca tambang yang belum dilengkapi perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari pencabutan izin usaha pertambangan terhadap 190 perusahaan di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengirimkan 3 kali surat peringatan, namun tidak diindahkan. Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah menjelaskan, perusahaan diberi batas waktu 60 hari untuk melengkapi dokumen reklamasi dan pasca tambang. Bila tidak dipenuhi, izin akan dicabut secara permanen oleh pemerintah pusat. Kebanyakan ini yang dari Morowali, ya, dari Morowali. Kita lebih condong untuk memberikan ruang waktu kepada mereka untuk bisa melaporkan pada kami di sini. Tidak ada persoalan kalau memang RR-nya mau pasca tambahnya belum pernah mereka buatkan. Nah, kita bantu mereka. Di Palu ini banyak konsultan konsultan tambang yang bisa membuat RR maupun pasca tambang. Nah, kalau niat baik ini ada, pusat masih memperpanjang.
pusat masih memperpanjang, mungkin hari ke-61 itu belum dicabut iznya dalam proses evaluasi. Hingga kini baru 2 perusahaan yang melapor ke pemerintah provinsi untuk difasilitasi ke SDM pusat. Meski dokumen masih belum sempurna, keduanya masih akan dievaluasi. Sebagian besar dari 15 perusahaan yang terancam kehilangan izin beroperasi berasal dari Kabupaten Morowali. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Warga Jalan Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di bantaran sungai. Jenazah pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang berolahraga sekitar pukul 7 pagi. Penemuan mayat itu langsung menarik perhatian warga dan berbondong-bondong melihat ke lokasi. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung melakukan pemeriksaan awal dan minta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini identitas korban belum diketahui. Namun dari keterangan warga, korban sering terlihat melintas di sekitar sungai dan diduga seorang pemulung. Dan warga-warga setempat lewat Pak RT dengan Pak RW juga mengatakan bahwa bukan warganya. Jadi tadi kami langsung menghubungi pihak identifikasi Satreskrim Polresta Palu untuk segera dilakukan olah TKP. Setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultan. Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan luka benturan di kepala korban. Polisi menduga korban terjatuh saat kejang akibat penyakit yang dideritanya, hingga terbentur batu di sekitar sungai yang sedang ada proyek pembangunan jembatan. Kini jenazah tanpa identitas itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu. Polisi mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga agar mengecek ke rumah sakit untuk membantu proses identifikasi. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.